Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan atau pemanfaatkan materi program linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, program linear ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum atau disebut dengan nilai optimum ya. Tujuannya apa? Kita bisa menentukan modal yang sangat kecil untuk mendapatkan untung yang sangat besar atau untung yang maksimal. Nah, contohnya ada kasus seperti ini, seperti yang ada di layar. Amir membeli pulpen dengan harga Rp1.000 dan menjualnya dengan harga Rp1.300. Sedangkan ia membeli pensil dengan harga Rp500 dan menjualnya dengan harga Rp700. Jika Amir mempunyai modal Rp150.000 dan hanya mampu membeli 200 jenis alat tulis saja, maka berapakah banyak pulpen dan pensil yang harus Amir beli agar ia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah kalian lihat dulu apa yang akan kita cari, apa yang pemisalan apa yang akan kita kerjakan. Nah, di sini kan Amir mau membeli dan mau menjual kembali pulpen dan pensil. Ya, ingat, pulpen dan pensil. Maka ini yang akan menjadi subjek yang akan kita misalkan. Jadi langkah pertama kita misalkan dulu. Misal pulpen sebagai variabel X dan pensil sebagai variabel Y. Nah, pulpen kita misalkan sebagai variabel X dan pensil sebagai variabel Y. Setelah itu kalian harus membuat tabel seperti ini. Saya sudah siapkan tabelnya, atau coba saya kasih besar tabelnya biar jelas ya. Kalian harus buat tabelnya. Yang pertama di sini saya pakai pulpen ya, kita pakai tinta hitam. Di kolom sini kita pakai pulpen, yang di sini pensil. Nah, yang di sini batas ya. Nah, periksa baik-baik. Di sini unitnya, di sini harga beli, di sini harga jual. Nah, lihat baik-baik. Lihat baik-baik ya. Pulpen tadi kita misalkan dengan apa? Dengan X dan pensil dengan Y. Jadi kita tulis di sini X, di sini Y. Nah, baca baik-baik. Si Amir membeli pulpen dengan harga 1.000. Artinya harga beli pulpen di sini 1.000. Kita tambah X ya, karena pulpen tadi kan kita misalkan dengan X, jadi 1.000X. Dengan pensil harganya 500. Y. Batasnya berapa? Batas di sini maksudnya adalah modalnya, karena harga beli jadi modal ya. Modalnya adalah Rp150.000. Nah, sedangkan harga jual, si Amir itu jual pulpen harganya berapa? 1.300X. 1.300 pulpennya dijual dengan harga 1.300, sedangkan pensil dijual dengan harga 700. Batasnya apa? Batasnya kita nggak tahu, karena ini adalah keuntungan yang akan kita cari. Nah, dari harga jual 1.300 satu pulpen dan 700 satu pensil, dia akan dapat keuntungannya berapa? Kita akan cari. Nah, kita misalkan dengan fungsi f(x, y). Nah, di sini batas ini apa ini? Batas unitnya dilihat di sini ya. Nah, Amir hanya mampu membeli 200 jenis alat tulis saja. 200 jenis alat tulis. Artinya Amir cuma mampu membawa atau mampu membeli 200 itu pulpen dan pensil. Jadi batasannya pulpen dan pensil cuma 200 biji. Jadi di sini tulis 200. Nah, si tabelnya sudah terisi sekarang. Ada
kolom pulpen, kolom pensil, kolom batas. Ada baris unit, baris harga beli, baris harga jual. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah pertidaksamaan. Oke, ini pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama itu X, kita bacanya baris ya, X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 200. Ini menjadi pertidaksamaan yang pertama. Kenapa ini kurang dari 200? Alasannya adalah karena 200 adalah nilai maksimal. Jadi Amir boleh membeli di bawahnya 200 boleh, kalau di atasnya 200 tidak boleh ya, karena dia hanya mampu membeli 200 saja. Jadi kalau lewat 200, 201, 202 itu sudah tidak boleh ya. Jadi makanya di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua, 1000X ditambah dengan 500Y kurang dari sama dengan 150.000. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Kenapa ini juga kurang dari sama dengan? Karena modalnya si Amir hanya 150.000 saja. Jadi dia hanya bisa membeli maksimal 150.000, tidak boleh lebih karena dia tidak punya uang lebih selain 150.000. Makanya tandanya di sini kurang dari sama dengan. Nah, untuk yang terakhir yaitu harga jual. Kenapa di sini Fx, Y? Karena kita akan cari nilai keuntungannya. Fx, Y ini adalah keuntungannya. Artinya 1300X ditambah dengan 700Y sama dengan fungsi F X, Y. Nah, ini akan kita cari. Atau ini dinamakan dengan fungsi tujuan. Ini yang saya kotaki dengan merah. Ini adalah fungsi tujuan. Sedangkan ini yang saya kotaki dengan biru disebut dengan fungsi kendala. Ya, sudah ada fungsi tujuan, sudah ada fungsi kendala. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mencari atau kita akan menggambar dari kedua pertidaksamaan yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita bisa gambar di diagram Kartesiusnya. Nah, sekarang kita bisa gambar di diagram Kartesiusnya. Ingat, diagram Kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lihat pertidaksamaan kita yang pertama yaitu ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Langkah gampangnya kita bikin dulu tabel seperti ini. Ada X, ada Y, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, sekarang coba saya pakai pulpen warna biru. Kalau X-nya 0, artinya 0 ditambah Y sama dengan 200. Jadi Y-nya sama dengan 200 ya. 200. Sedangkan kalau Y-nya 0, X ditambah dengan 0 sama dengan 200. Jadi X sama dengan 200. Di sini 200. Artinya titiknya adalah 0,200 dan 200,0. Ya, ini titik yang pertama. Kira-kira di sini dan di sini kira-kira. Setelah itu kita tarik garis. Garisnya, nah ini. Di sini 0,200 dan 200,0. Ini titik yang pertama. Muncul garisnya. Sekarang tugas kita adalah mencari daerah penyelesaiannya dulu untuk garis yang pertama. Ini adalah garis X
ditambah Y sama dengan 200. Kita akan cari daerah penyelesaiannya dulu. Nah, cara gampangnya saya kasih trik. Cara gampangnya adalah dilihat dulu garisnya. Garisnya miring ke kiri atau miring ke kanan? Garisnya miring ke kiri ya. Miring ke kiri itu begini. Kalau miring ke kanan itu begini. Nah, kalau miring ke kiri begini, dan tandanya adalah kurang dari, ingat, garisnya miring ke kiri, tandanya kurang dari, artinya daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah. Yang di bawah saya kasih warna biru deh. Yang di bawah sini, artinya daerah penyelesaiannya ada di sini. Yang besar, sorry. Ya, ini daerah penyelesaian untuk garis yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke garis yang kedua. Garis yang kedua pertidaksamaannya adalah 1000x ditambah dengan 500y kurang dari sama dengan 150.000. Nah, karena ini bilangannya adalah bilangan yang banyak, jadi lebih baik kita lebih enak kalau kita sederhanakan dulu, masing-masing dibagi dengan 500. 1000 dibagi 500 berapa? 2 ya. 2x ditambah dengan 500 bagi 500 1, artinya 1y kurang dari 150.000 dibagi 500 300. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, oke, saya kasih naik layarnya. Langkahnya seperti tadi, bikin tabel ala-ala x, y, 0, 0. Nah, jika x-nya 0, maka y-nya berapa? 2 kali 0 ditambah dengan y sama dengan 300. Y sama dengan, ini 3 kali ya, 300. Jadi y-nya sama dengan 300. Nah, kalau y-nya yang 0, jadi 2x ditambah dengan 0 sama dengan 300. 2x sama dengan 300, x-nya sama dengan 300 bagi 2, 150. Maka titiknya adalah 0,300 dan 150,0. Nah, kita gambar 300 di mana titiknya? Kira-kira di sini ya. 300, 0,300 dan 150,0 di sini kira-kira. Sekarang kita tarik garis. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tarik garis. Ingat, garisnya miring ke mana? Garisnya miring ke kiri. Garisnya miring ke kiri. Tandanya kurang dari sama dengan, artinya daerah penyelesaiannya yang di bawah garis atau mendekati 0. Nah, ini berarti daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di manakah daerah penyelesaian yang kena 2 kali arsiran? Yang kena 2 kali arsiran adalah ini, batasnya ya, sini dan sini. Ini adalah daerah penyelesaian
Saya tandai dengan hitam ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaian yang saya batasi dengan titik-titik hitam. Artinya daerah penyelesaiannya dari titik 0,200 ini saya kasih titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Kenapa titik D ini ada? Karena Y itu lebih dari sama dengan 0 dan X juga lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak mungkin kan si Amir beli barang itu negatif, kan nggak ada ya. Kita beli barang negatif tuh nggak ada. Jadi setidaknya kita nggak beli. Nggak beli artinya kita nol, beli nol karena kita nggak beli. Maka garis tegak dan lurus ini juga membatasi karena dia Amir tidak mungkin membeli barang nilainya negatif. Jadi ini adalah DP-nya. DP adalah daerah yang dibatasi oleh titik A, B, C, dan D. Nah, sekarang titik A posisinya di mana? Titik A itu posisinya di 0,200. Titik B di mana? Kita nggak tahu ya. Nah, titik C di berapa? 150,0. Titik D di 0,0. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari titik B dulu. Kita mencari titik B dulu. Caranya gimana? Titik B adalah titik potong antara dua garis. Titik potong antara dua garis, yaitu garis X tambah Y sama dengan 200 dan garis 2X ditambah Y sama dengan 300. Artinya caranya adalah kita akan mencari nilai X dan Y dengan mengeliminasi atau mensubstitusi nilai X dan Y dari kedua persamaan ini. Oke, periksa dulu, kita kerjakan dulu. X ditambah Y sama dengan 200, sedangkan 2X ditambah Y sama dengan 300. Sekarang kita langsung bisa eliminasi ya, karena Y dan Y sudah sama, jadi kita bisa langsung eliminasi. Dikurangkan, habis X dikurangi 2X, negatif X ya, sama dengan berapa ini? 200 kurangi 300, negatif 100. X sama dengan negatif X sama dengan negatif 100, jadi X sama dengan 100. Kalau sudah diketahui X sama dengan 100, maka Y-nya karena X kita substitusikan. X tambah Y sama dengan 200, X-nya adalah 100, maka Y-nya sama dengan 200 kurang 100, 100 juga. Maka titik B adalah X-nya 100, Y-nya juga 100. Titik potong B adalah 100,100. Nah, kalau sudah begini, lebih enaknya lagi kita bikin tabel lagi ya. Kita kerjakan yang ini, harga jualnya. Kita mau cari keuntungan kita, keuntungannya si Amir. Seperti ini kita sudah mendapatkan 4 titik atau titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian pada grafik atau diagram kartesiusnya. Ini ya, daerahnya A, B, titik A, B, C, dan D. Kita sudah punya titik-titiknya. Jadi kita bisa menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Jadi kita bisa mengetahui berapakah keuntungan maksimal yang didapatkan si Amir. Nah, keuntungan kita ambil dari ini, pertidaksamaan dari harga jual ini ya. Pertidaksamanya adalah 1300X tambah 700Y. Kita tulis deh, 1300X ditambah dengan 700Y sama dengan Fx, Y. Nah, Fx, Y ini adalah keuntungan yang akan kita ketahui nantinya. Nah, sekarang kita sudah punya 4 titik. Jadi di sini adalah titik A,
titik B, titik C, dan titik D. Di sini untuk variabel X, biar beda, kita pakai pulpen biru. Di sini X, di sini Y, di sini F, X, Y. Nah, X-nya di A itu berapa? X-nya A adalah ini ya, 0, Y-nya 200. Di B 100 dan 100. Terus yang di C 150 dan 0. Di D 0 dan 0. Kalau 0, 0 otomatis dia nggak menjual, nggak membeli ya. Oke, setelah itu kita substitusikan. Kita substitusikan dari persamaan ini, 1300X tambah 700Y. Jadi 1300X, 1300 kali 0. 0 ya, ditambah dengan 700 kali 200. 200 sama dengan 700 kali 200 berapa? 14 0 0 0 0 140.000. Jadi hasilnya adalah 140.000. Nah, yang kedua 100 kali 1300 dikali 100 ditambah dengan 700 dikali 100. 1300 kali 100 adalah berapa? 130.000 ditambah dengan 700.000. Berapa? 200.000 ya. Selanjutnya 1300 dikali 150 ditambah dengan 700 kali 0. 1300 kali 150 berapa? 1300 kali 150 berapa? 1313 kali 15 itu 195.000 ditambah dengan 0. Jadi totalnya 195.000. Kalau di sini 0 tambah 0 ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kelihatan nilai yang maksimalnya berapa? Nilai yang maksimal artinya nilai yang paling tinggi berapa? Nilai yang paling tinggi adalah ini 200.000 dan nilai yang terendah adalah ini ya. Maka